Nah baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Dan minggu ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul A Man Who Controls Himself. Seseorang yang mengontrol dirinya sendiri. Saya ingin kita bersama-sama membaca dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudara-saudara, lewat ayat ini kita tahu bahwa ternyata penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Dan Tuhan ingin kita sebagai murid-muridnya memiliki buah roh penguasaan diri ini. Nah sebelum lebih jauh kita membahas tentang penguasaan diri yang harus kita miliki, kita perlu tahu apa itu definisi dari penguasaan diri. Nah definisinya saya ambil dari Dictionary of Bible Themes, ya. Dan inilah definisinya, penguasaan diri adalah pengendalian diri secara fisik dan emosional, terutama dalam situasi mengalami provokasi atau godaan yang intens. Ini definisinya. Dan Tuhan ingin saudara dan saya sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita punya yang namanya penguasaan diri. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita perlu belajar dan membangun yang namanya penguasaan diri ini. Nah kita mau belajar bersama-sama saudaraku betapa pentingnya kita membangun penguasaan diri. Yang pertama saudara-saudara, penguasaan diri menjadikan kita tuan dan bukan budak. Be a master, not be a slave. Kita menjadi tuan yang mengendalikan hidup kita sendiri. Nah apa maksudnya itu saudara-saudara? Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara perhatikan dengan baik. Di sini Rasul Paulus, saudaraku, memberitahu kepada kita ada dua kekuatan, ya, atau dua hukum yang ada di dalam diri kita dan berjuang, ya, untuk mengendalikan kita. Di satu pihak ada yang namanya akal budi atau hukum akal budi. Nah, ini saudara-saudaraku seringkali ingin kita melakukan sesuatu yang baik. Akal budi ini mendorong kita, mengendalikan diri kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Tetapi di samping itu ada kekuatan lain, ada hukum lain. Yang tadi Rasul Paulus katakan saudara-saudara. Dan hukum lain itu adalah hukum dosa. Apa yang dimaksud dengan hukum dosa? Hukum dosa ini saudara-saudaraku yang berusaha untuk mengendalikan kita. Sehingga kita lagi-lagi akan melakukan dosa-dosa yang kita sukai. Sesuatu kejahatan atau sesuatu yang tidak benar. Nah kalau hukum dosa ini kekuatannya berhasil menguasai kita. Dikatakan kita menjadi tawanannya. Kita menjadi tawanan dari hukum dosa tadi. Yang akan membawa kita terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang akan membawa kita terus untuk jatuh di dalam dosa. Nah pada saat seperti itu maka kita menjadi budaknya. Menjadi budak dari hukum dosa itu. Nah Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin kita menguasai diri kita. Di mana akal budi inilah yang mengatur kita untuk kita selalu mau melakukan yang benar. Seturut kehendak Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Peperangan dua kekuatan ini bukan sesuatu yang mudah. Saudara-saudaraku, untuk kita bisa akhirnya memenangkan dan mengalahkan kekuatan dari hukum dosa tadi. Yang selalu mau menguasai kita. Itu sebabnya kita membutuhkan setiap hari berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya penguasaan diri ini adalah buah roh. Buah Roh Kudus.
Yang muncul bukan karena kekuatan kita, tetapi yang muncul karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, intim dengan Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya memunculkan buah roh tadi, yaitu penguasaan diri. Itu sebabnya dalam Galatia pasal 5, saudaraku, ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita perlu selalu hidup kita dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus untuk mengendalikan kedagingan kita, hukum dosa, keinginan-keinginan yang tidak baik dalam diri kita. Saya ingat saudaraku ada seorang jenderal yang hebat luar biasa. Namanya Jenderal Norman Schwarzkopf. Dia adalah jenderal yang mengendalikan 700.000 tentara sekutu, saudaraku. Dalam perang di Teluk, operasi Badai Gurun kalau nggak salah namanya. Seorang yang hebat tercatat dalam sejarah memenangkan peperangan yang besar itu, saudaraku. Tapi ketika saya membaca sisi-sisi lain, Jenderal Norman yang hebat luar biasa, menang dalam perang, memimpin 700.000 pasukan, saudaraku. Ternyata dia kalah terhadap dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya membaca dalam kisahnya kalau dia sudah marah, saudaraku, jangan coba dekat-dekat. Kalau ada asbak di depan meja, dia akan ambil asbak itu dan dia lempar. Apapun yang ada di depannya akan dihancurkan, saudaraku. Karena punya kemarahan yang meledak-ledak. Dan dia nggak bisa mengendalikan diri. Saya tidak tahu dengan saudara. Mungkin ada saudara juga yang tidak bisa mengendalikan diri saudara. Kalau marah, pintu dihajar, televisi dihancurkan. Oh, pokoknya ngomongnya nggak karu-karuan, maki-maki orang. Atau kita terhadap godaan, kita nggak bisa mengontrol dan menguasai diri kita. Ingat saudaraku, kalau kita dikalahkan oleh hukum dosa tadi, kita dibelenggu, kita jadi budak, saudaraku. Kita tenggelam dalam dosa kita. Tapi kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kayak kita dikendalikan oleh Roh Kudus, muncul buah-buah roh. Ada penguasaan diri. Jadi ini pentingnya penguasaan diri supaya kita menjadi tuan atas diri kita dan tidak menjadi budak dari dosa yang mengendalikan kita. Sekarang yang kedua, penguasaan diri membuat kita tidak mudah dikalahkan dosa, tidak mudah dikalahkan kejahatan. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu level dalam kehidupan kekristenan kita di mana kita bisa berkata, saya sudah bebas dari semua godaan. Saya sudah bebas dari semua serangan iblis atau serangan dosa. Tidak ada. Tidak ada level setinggi apapun. Setiap hari ada serangan-serangan dari iblis dan serangan-serangan dari dosa. Nah, betapa pentingnya kita punya penguasaan diri. Supaya kita nggak gampang-gampang ketika serangan itu datang menghancurkan kita. Nah, perhatikan Amsal 25. Saya bacakan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Alkitab dengan jelas menggambarkan saudara-saudara, orang yang nggak bisa mengendalikan diri sama seperti kota, tapi tembok di sekelilingnya itu roboh. Nah, kita perlu mengerti pada zaman itu, saudaraku, pada zaman perjanjian lama, zaman dulu, kekuatan satu kota, amannya, perlindungan bagi masyarakat di kota itu sangat ditentukan oleh tembok kota itu. Ketebalannya, tingginya, kekuatan tembok. Kalau tembok satu kota runtuh atau bisa diruntuhkan oleh musuh, maka itu artinya kota itu sudah bisa ditaklukkan. Nah, Alkitab tadi mengatakan, orang yang gak bisa menguasai dirinya, itu sama seperti kota yang temboknya sudah runtuh. Artinya apa? Itu kota dikalahkan. Kalau kita menjadi orang yang gak bisa menguasai diri kita, dengan mudah saudara-saudara, kita akan dikalahkan oleh dosa. Penting sekali penguasaan diri. Merespon ketika ada orang yang menyerang kita, orang yang menipu kita, kita terpancing untuk emosi. Saya ingat satu ilustrasi, saudara. Kalau orang mau menangkap kepiting, gimana caranya? Orang yang mau menangkap kepiting itu pakai sebatang bambu.
Lalu bambu itu dimasukkan ke dalam lubang yang ada kepitingnya. Jadi si kepiting itu, saudaraku, dipancing dengan disodok-sodok pakai bambu tersebut, batang bambu itu. Nah, ketika si kepiting menjadi marah, kemudian itu batang bambu itu dicapit sama dia. Nah, ini kesalahan si kepiting. Begitu dia bisa mencapit batang kayu itu, saudaraku, bambu itu, langsung ditarik sama si orang yang memang mau nangkap kepiting. Langsung keluar itu kepiting. Karena dia mencapit batang bambu itu. Dan ditangkaplah si kepiting itu. Demikian juga dengan kita. Seringkali saudaraku, serangan-serangan dari luar menyerang kita. Dan kalau kita marah atau tidak mampu mengendalikan emosi, sama seperti kepiting tadi, kita dengan mudah akan dikalahkan. Perhatikan apa yang dikatakan Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat 8 berkata begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara-saudara, marah itu biasa, setiap saudara marah. Pernah marah, saya pun pernah marah. Tapi jangan sampai kita nggak bisa menguasai diri, sehingga marahnya luar biasa, dan akhirnya justru kemarahan itu yang mengendalikan kita. Saya punya banyak contoh hari ini untuk memberitahu para saudara, begitu kemarahan atau emosi atau apapun dalam diri saudara nggak bisa dikendalikan, dampaknya dahsyat loh. Coba contoh Kain dan Habil kita tahu. Kita lihat coba Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5 berkata begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain emosi, marah, panas hati. Dia iri. Sebab Habil persembahannya diterima Tuhan, tapi dia tidak. Nah, ini kemarahan dan iri yang tidak mampu dikontrol oleh Kain, akhirnya berbuah apa? Pembunuhan. Lihat ayat 8, Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Dahsyat. Kita nggak bisa ngontrol, mengendalikan diri, emosi marah kita, berujung kepada pembunuhan. Contoh yang lain, ada seorang petinggi namanya Haman dalam Alkitab. Haman ini juga saudara nggak bisa mengendalikan dirinya. Kesal kepada satu orang yang nggak menghormati dia. Dia nggak bisa mengendalikan diri, dan apa reaksinya? Coba kita baca Esther ya, kitab Esther pasal 3 ayat 5-6. Esther 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Jadi Haman ini saudaraku petinggi, pejabat tinggi, kesel sama orang namanya Mordekai. Karena Mordekai gak berlutut, gak menghormati dia. Nah ini gak bisa dia kendalikan jengkelnya ini. Apa yang terjadi? Dia mau membunuh satu bangsa. Coba lihat ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuhnya. Membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi dari satu kemarahan aja kepada satu orang. Akhirnya apa? Rencana pembunuhan satu bangsa. Dahsyat loh saudaraku. Dampak dari gak bisa mengendalikan diri, emosi, kemarahan atau apapun saudaraku. Satu contoh lagi dalam Alkitab. Ya, tentang seorang yang bernama Herodes. Herodes melakukan pembantaian besar-besaran. Gara-gara apa saudaraku? Tidak bisa mengendalikan diri, emosinya. Lihat Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16 saya bacakan saudara-saudara. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Perhatikan, ia sangat marah. Dan dia gak bisa kontrol kemarahannya. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi saudara tahu, zaman itu terjadi pembantaian anak-anak kecil di bawah 2 tahun. Seluruh anak di Bethlehem dan di sekitarnya. Gara-gara apa? Gara-gara Raja Herodes marah
dan tidak bisa mengendalikan diri. Berapa banyak suami istri bercerai? Persoalannya sepele. Pokoknya saya mau cerai. Kalau ditanya masalahnya apa? Sepele. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, dampaknya jadi luar biasa. Kita gampang dikalahkan oleh dosa, gampang dikalahkan oleh godaan ketika kita nggak bisa menguasai diri. Hari ini dimanapun saudara berada, tidak kebetulan kau mendengar firman Tuhan ini. Ketika engkau marah, mau mengambil keputusan yang sangat tidak benar, ingat firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita seperti kota yang temboknya runtuh, saudara. Saudara sedang diserang oleh dosa, diserang oleh iblis. Jangan ambil keputusan dan langkah-langkah yang mengerikan. Seperti Herodes, Haman, Kain. Masalahnya simpel. Penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri, kita tidak mudah dikalahkan oleh godaan apapun juga. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Penguasaan diri menjadikan kita dipercaya hal-hal yang besar. Ini prinsip penting. Penguasaan diri itu saudara-saudaraku akan membuat kita dipercaya hal-hal yang besar. Sebab bagaimana mungkin seseorang dipercayakan hal besar kalau dirinya sendiri saja dia tidak bisa kendalikan. Dirinya sendiri aja dia nggak bisa kendalikan, gimana dia mau dipercaya mengendalikan, mengatur hal-hal yang besar? Nggak mungkin. Seringkali kita nggak mendapat kepercayaan besar dari Tuhan. Kita nggak mendapat berkat besar dari Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa kendalikan diri kita. Dan akhirnya tidak mungkin juga kita bisa mengendalikan hal-hal yang lain di luar diri kita. Apalagi hal-hal besar. Di dalam Alkitab saja menjadi penilik jemaat, ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Coba kita lihat saudara-saudara, ya. Titus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ini syarat-syarat bagi penilik jemaat. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan perhatikan dapat menguasai diri. Kelihatannya ditaruh di kata terakhir, dapat menguasai diri. Tapi sebenarnya dasarnya kita tidak pemarah, nggak serakah, karena menguasai diri. Cukup. Pemarah itu karena nggak bisa menguasai diri, peminum, pemberang, dan lain sebagainya. Jadi saya mau katakan menguasai diri adalah dasar yang penting. Bahkan bagi karakter-karakter yang lain. Itu sebabnya Tuhan ingin kita belajar dengan pertolongan Roh Kudus mengeluarkan buah menguasai diri. Rasul Paulus kan berapa kali memberitahu kepada kita, kepada jemaat. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah sebagai olahragawan. Olahragawan harus apa? Menguasai diri. Mendisiplinkan diri. Kita juga diperumpamakan seperti tentara, menguasai diri. Jangan sampai kepentingan-kepentingan pribadi itu yang menjadi fokus. Tapi kita menguasai diri dalam segala hal. Untuk menjadi olahragawan, untuk menjadi tentaranya Tuhan. Hari ini dimanapun saudara berada, mari kita mau menjadi orang yang punya penguasaan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang bisa dipercaya dan diberkati untuk perkara-perkara yang besar. Kita menjadi orang yang kuat dan tidak mudah dikalahkan oleh serangan iblis. Dan kita akan memuliakan Tuhan.